Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Johanan Sukoco dengan NIM 245050100100111129. Untuk pertemuan minggu pertama, fungsi lembaga sosial. Yang pertama, lembaga kemasyarakatan. Poin 1, penegak hukum. Lembaga ini mempunyai peran penting dalam menegakkan hukum supaya kandang ini melengkapi isinya. Untuk poin yang kedua, edukasi. Lembaga kemasyarakatan ini juga berperan untuk memberikan edukasi tentang persyaratan pembukaan lahan ternak. Untuk lembaga yang kedua dari peternak, 1. Pengembangan ekonomi peternak. Untuk yang kedua, pengembangan ekonomi masyarakat dengan membuka lahan kerja. Untuk ciri-ciri lembaga, 1. Memiliki logo. 2. Memiliki tata tertib. 3. Memiliki susunan pengurus. 4. Sebagai penegak hukum. 5. Dibentuk oleh negara. Untuk nomor 3, cara mempelajari lembaga di kasus ini. 1. Observasi lapangan. Untuk yang kedua, wawancara. Untuk yang ketiga, verifikasi data. Dan untuk yang nomor 4, penyimpangan yang terjadi di masyarakat. 1. Kurangnya kesadaran terhadap lingkungan sehingga peternak masih membuang limbah di sungai. Untuk yang nomor 2, konflik sosial. Konflik peternak dengan beberapa penduduk sekitar karena bau dari limbah. Untuk poin yang ketiga, konflik dengan lembaga penegak hukum karena ada beberapa izin yang belum terpenuhi. Untuk tugas minggu kedua, 1. Kekuasaan peternak babi. Merujuk pada tingkat kontrol atau pengaruh yang dimiliki oleh peternak babi atas aspek-aspek tertentu dalam usaha, baik dalam skala kecil maupun besar. Kekuasaan ini mencakup beberapa hal antara lain. 1. Kontrol atas sumber daya. Untuk yang kedua, pengambilan keputusan. Untuk poin yang kedua, kepolisian memiliki kekuasaan untuk menegakkan hukum yang berlaku, termasuk undang-undang yang peraturan terkait pengelolaan limbah dan peraturan yang terkait dengan pengelolaan limbah dan pelindungan lingkungan. Misalnya, jika kandang babi terbukti membuang limbah seperti kotoran atau air limbah sembarangan yang melanggar peraturan, kepolisian dapat melakukan tindakan penegakan hukum termasuk penyelidikan, penyitaan, atau bahkan penutupan fasilitas yang melanggar hukum. Untuk poin yang ketiga, saluran kekuasaan antara kepolisian dan peternak babi yang kandangnya ditutup akibat membuang limbah sembarangan dapat dipahami dalam konteks hubungan hukum dan prosedur administratif yang melibatkan beberapa langkah. Saluran ini mencakup interaksi antara peternak, pihak berwenang, dan sistem hukum yang mengatur pengelolaan limbah. Untuk poin yang keempat, sumber kekuasaan kepolisian terhadap peternak babi yang kandangnya ditutup karena pembuangan limbah sembarangan berasal dari aturan yang mengatur perlindungan lingkungan hidup, kesehatan masyarakat, serta pengelolaan peternakan. Kekuasaan ini dapat dijelaskan berdasarkan beberapa sumber hukum dan peraturan yang menjadi dasar kewenangan kepolisian dalam mengambil tindakan. Untuk poin yang kelima, unsur kekuasaan antara kepolisian dan peternak babi yang kandangnya ditutup karena pembuangan limbah sembarangan dapat dilihat dalam konteks interaksi antara penegak hukum dan subjek yang dikenakan tindakan administratif atau hukum. Berikut adalah beberapa unsur yang terlibat. Poin pertama, kepolisian. Sebagai aparat penegak hukum, kepolisian adalah pihak yang memiliki kekuasaan untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Kepolisian berfungsi melakukan penyelidikan, penegakan hukum, serta penutupan sementara atau permanen terhadap kandang yang melanggar aturan lingkungan dan atau kesehatan. Untuk poin yang kedua, peternak babi sebagai pihak yang dikenakan kekuasaan. Peternak babi menjadi subjek yang wajib mematuhi peraturan mengenai pengelolaan limbah, peternakan, dan perlindungan lingkungan. Mereka memiliki kewajiban untuk mengelola limbah dengan cara yang tidak merusak lingkungan. Untuk poin yang kedua, subjek kekuasaan, lingkungan dan kesehatan masyarakat.
Objek kekuasaan dalam hal ini adalah lingkungan dan kesehatan masyarakat yang terpengaruh oleh pembuangan limbah sembarangan dari kandang babi. Kandang babi dan limbah peternakan. Objek lainnya adalah fasilitas peternakan itu sendiri dan limbah yang dihasilkan. Jika limbah peternakan membahayakan lingkungan atau kesehatan, maka kandang tersebut bisa dikenakan sanksi. Untuk nomor 6, mempertahankan kekuasaan dalam hubungan antara kepolisian dan peternak babi yang kandangnya ditutup. Terkait dengan pembuangan limbah sembarangan, melibatkan berbagai aspek yang dapat menguji sejauh mana pihak-pihak terlibat dalam mempertahankan kedudukan mereka dalam situasi tersebut. Kedua belah pihak, kepolisian dan peternak babi, memiliki cara tersendiri untuk mempertahankan kekuasaan mereka, baik secara hukum, sosial, politik, maupun praktis. Itu yang pertama, cara kepolisian mempertahankan kekuasaan. Poin 1, penguatan legitimasi. Untuk yang kedua, koordinasi dengan instansi terkait. Untuk yang ketiga, peningkatan sosialisasi dan edukasi. Dan yang terakhir, pendekatan profesional dan tegas. Untuk yang kedua, cara peternak babi mempertahankan kekuasaan. Poin 1, memperbaiki sistem pengolahan limbah. 2, menjalin dialog dengan kepolisian dan pemerintah. 3, mengajukan keberatan atau banding. Dan yang terakhir, penggalangan di lingkungan masyarakat. Dan nomor 7, bentuk-bentuk wewenang yang dimiliki kepolisian. 1, pencegahan. 2, penindakan. 3, administratif. Untuk minggu terakhir, 1, unsur perubahan yang terjadi. Poin pertama, sungai yang biasanya digunakan untuk kebutuhan warga jadi terhenti karena adanya limbah. Untuk poin yang kedua, kandang yang biasa beroperasi dengan berpeluang untuk membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar jadi terhenti dan tidak beroperasi lagi. Untuk nomor 2, lembaga yang diangkat oleh pemerintah. 1, lembaga penegak hukum, karena lembaga yang berhak menutup dan mengatasi kasus tersebut adalah penegak hukum. Untuk nomor 3, analisis aturan yang berubah. 1, perizinan. Dan kedua, kondisi kandang yang harus sesuai peraturan pemerintah. Untuk nomor 4, reintegrasi sudah tercipta dan belum tercipta. Poin pertama, proses hukum yang berlangsung sudah tercipta. Untuk poin yang kedua, dampak terhadap lingkungan sudah tercipta. Untuk poin yang keempat, keterlibatan masyarakat sudah tercipta. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.